Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 22 Oktober 2023. Hari Minggu, Pekan Biasa ke-29. Disusun dan dibawakan oleh Frater Sabinus Bakelado SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka ia berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai orang-orang munafik, mengapa kamu mencobai aku? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai makhluk sosial, kehidupan kita tidak pernah terlepas dari pengamatan dan perhatian orang lain. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, selalu saja menjadi pengamatan dan perhatian orang lain. Ketika kita melakukan hal baik, kita diperhatikan. Ketika kita tidak melakukan apa-apa, ataupun ketika kita melakukan hal yang buruk, kita juga diperhatikan. Ketika kita mengeluarkan kata-kata yang kurang baik, ketika kita menyampaikan sesuatu yang tidak berkenan kepada orang lain, itu pun selalu menjadi perhatian dan penilaian dari orang lain. Itulah realitas yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Dari berbagai perhatian itu, seringkali kita mendapat kritikan yang bersifat membangun, dan ada juga yang justru mau menghancurkan kita. Ada yang memperhatikan kita sekadar ingin mengetahui. Ada juga yang memperhatikan kita dengan maksud mau mencobai kita dan mau menghancurkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana orang-orang Farisi berjuang dengan caranya untuk mencari
dan menjatuhkan Yesus. Mereka berjuang dengan kemampuan mereka mencari kelemahan Yesus yang berujung pada cara untuk mau menghancurkan dan menjatuhkan Yesus. Selama hidup mereka, mereka selalu memperhatikan apa yang Yesus lakukan. Mereka selalu memperhatikan apa yang Yesus ajarkan kepada orang-orang banyak. Apa yang Yesus lakukan selalu saja diperhatikan oleh orang-orang ini. Ketika Yesus mengajar kepada orang banyak, mereka hadir dan ada saat itu. Namun, kehadiran mereka bukanlah kehadiran yang memberikan perhatian kepada Yesus. Bukan juga kehadiran dengan sikap tulus untuk mau mendengarkan Yesus. Tetapi kehadiran mereka adalah sebuah cara untuk mau mencari-cari kelemahan Yesus. Kehadiran mereka adalah sebuah cara untuk mencari kelemahan dan kesalahan Yesus. Mereka hadir dengan satu intensi yang buruk, yakni mau mencari celah dan kelemahan Yesus. Dan dari situ mereka dapat menjatuhkan Yesus. Sikap tidak jujur dan niat buruk ini lahir dari rasa iri hati dan cemburu kepada Yesus. Orang-orang Farisi merasa cemburu karena kehadiran Yesus sudah menggeser posisi mereka. Kehadiran Yesus sudah mencuri perhatian orang banyak. Orang banyak lebih mendengarkan Yesus ketimbang orang-orang Farisi ini. Dan semakin hari, pengikut Yesus semakin bertambah banyak. Popularitas Yesus ini yang akhirnya membuat orang-orang Farisi merasa kesal dan jengkel, dan mereka selalu mencari cara bagaimana mau menjatuhkan Yesus. Dengan segala kemampuan dan cara mereka, akhirnya mereka bertanya kepada Yesus, "Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang berasal dari hati mereka. Pertanyaan ini bukanlah sebuah pertanyaan yang urgen untuk mereka ketahui, tetapi merupakan sebuah pertanyaan jebakan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sudah mereka ketahui jawabannya. Tetapi karena intensi mereka ingin menjatuhkan Yesus, maka mereka berusaha mungkin untuk bertanya. Kalau Yesus memberikan jawaban yang berbeda dari yang seharusnya, maka mereka akan menjatuhkan Yesus dan menangkapnya. Atas pertanyaan ini, Yesus menjawab mereka, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita setiap hari, kita juga seringkali menampilkan diri sebagai orang-orang Farisi. Kita seringkali menampilkan diri seperti orang-orang Farisi yang iri hati dan cemburu kepada Yesus. Kita seringkali cemburu dan iri hati kepada orang lain lantaran mereka lebih maju, lebih sukses, dan lebih terkenal dari kita. Tanpa disadari, dari sikap iri hati dan cemburu ini melahirkan rasa benci dan kesal yang berujung pada perjuangan untuk menjatuhkan orang lain. Sikap benci ini akhirnya menimbulkan perasaan marah dan jengkel. Perasaan-perasaan seperti ini akhirnya membawa kita pada suatu cara untuk menjatuhkan orang lain. Berbagai cara dilakukan untuk mencari kesalahan orang lain dan berujung pada sikap atau cara yang mau menjatuhkan orang lain. Terkadang kita tidak jujur dan berpura-pura mendekati orang lain, berpura-pura menjadi teman, berpura-pura menjadi sahabat, berpura-pura menemani mereka, mendekati mereka. Namun di balik itu, kita memiliki intensi atau niat yang buruk, yakni kita ingin menjatuhkan mereka,
yang kita tidak sukai. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengajak kita agar kita hidup seperti diri kita apa adanya. Yesus meminta kita untuk menjadi orang yang jujur, tidak mencari kesalahan orang lain, dan lebih daripada itu adalah Ia ingin agar kita tidak menjadi orang yang munafik. Hari ini Yesus menegaskan, "Hai orang-orang munafik, mengapa kamu mencobai Aku?" Perkataan Yesus ini mau mengingatkan kita agar kita tidak munafik, menjadi jujur dengan diri sendiri dan tidak munafik, menjadi jujur dengan orang lain dan juga Tuhan. Yesus mengajak kita untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Yesus mengajak kita untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain, mencari kelemahan orang lain yang tidak kita sukai dan menjatuhkan mereka. Yesus ingin agar kita menjadi diri yang rendah hati, mengakui kelebihan dan kemampuan orang lain, dan menjadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita, sebagai kekuatan untuk kita untuk menjadi lebih baik lagi. Karena hanya orang jujur yang tidak munafik yang jalannya akan diluruskan oleh Tuhan, dan sebuah kejujuran akan melahirkan ketenangan, kenyamanan, dan keselamatan. Semoga. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.